Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast pertama kita, Cuap-Cuap, di channel KPI UIK. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sepna Srilastari. Saya mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam UIK Bogor. Dan ini adalah podcast pertama kita dan salah satu program kita, podcast untuk kalian semua, memberikan informasi dan wawasan yang menarik seputar kewirausahaan. Nah teman-teman, kali ini aku ditemani oleh seorang penulis, desainer, dan juga dosen, yakni Ibu Dr. Hajah Indria Rusmana SEMPDI. Kebetulan beliau adalah dosen saya di mata kuliah Creative Thinking. Dan luar biasa sekali karyanya banyak teman-teman. Mulai dari tulisannya, fashion, dan beliau juga banyak menginspirasi anak muda. Oke, baiklah teman-teman. Kali ini saya sudah terhubung dengan Ibu Indria. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sepna, terima kasih. Waalaikumsalam juga buat semua yang mendengarkan acara ini. Ya, selamat datang di podcast Cuap-Cuap kita Bu ya. Ibu apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lagi COVID kayak gini, tapi tetap harus tetap semangat dan kreatif ya, mencari solusi, berbagai solusi di saat COVID. Selama pandemi nih Bu, Ibu kegiatan Ibu ngapain aja sih Bu? Alhamdulillah ngajar online, jalan, ngedesain batik COVID, dan alhamdulillah udah dibuat masker dan ternyata lumayan pasarnya, banyak permintaan. Jadi sekarang pengrajin jadi ada kerjaan buat mengerjakan batik motif COVID ini. Iya. Kemudian juga banyak menulis jurnal. Alhamdulillah selama karantina, istilahnya karantina kemarin sejak 16 Maret ya. Iya. 16 Maret sampai saat ini ada sekitar 15 tulisan yang sudah terbit. Dan kemarin yang terakhir itu 1 Juni itu alhamdulillah prestasi ya buat Ibu dan juga pertama di Fakultas Agama Islam. Ibu berhasil menulis jurnal berstandar Scopus Q3. Ini adalah sebagai penulis pertama dan pertama di FIUIK. Wow. Ibu menulis dengan salah satu asosiat profesor atau lektor kepala di salah satu universitas di Malaysia, UPM, yang juga universitas ini sudah kerjasama dengan KPI UIK. Jadi berkahlah, alhamdulillah berkah wasilah KPI, Ibu jadi kenal dengan profesor ini dan beliau berkenan menulis bersama. Mungkin kalau misalkan tidak menulis dengan beliau, tidak mendapat arahan dari beliau, agak kayak sangat susah bisa tembus Scopus Q3, dan itu juga kaget juga gitu. Alhamdulillah bisa sampai tembus di Scopus Q3 jurnal internasionalnya. Masya Allah, keren banget ya Bu. Walaupun di masa pandemi, Ibu tetap produktif. Ya, dan alhamdulillah justru itu yang memacu untuk kita kreatif ya. Jadi yang kemarin di Scopus itu dari mata kuliah Creative Thinking. Jadi dari contemplation. Jadi alhamdulillah di karantina ini juga Ibu mendapat kuliah langsung dari Profesor Jamal Badi. Beliau adalah penulis dari Creative Thinking yang buku-bukunya sudah Ibu bagikan ke mahasiswa Ibu ya, ke semua yang mata kuliah ini, ya, termasuk naskah aslinya, naskah bahasa Inggris, kemudian juga PPT asli. Jadi langsung belajar langsung dengan beliau ya. Jadi kita berkah nih dengan COVID, kita jadi dapat seolah-olah kayak kuliah langsung dengan Profesor Jamal Badi. Padahal mungkin kalau nggak ada COVID nggak mungkin banget ya. IUM mengeluarkan kuliah online secara gratis dan langsung profesornya yang mengajarkan. Nah, yang Scopus itu merupakan konsep-konsep dari Profesor Jamal Badi itu yang diterapkan ke dalam motif batik. Jadi di dalam motif batiknya itu dari surat Al-Baqarah ayat 164 diterjemahkan ke dalam motif batik. Dan motif batiknya itu ada motif COVID dan juga endorfin, karena
menurut surat Al-Baqarah 164 itu di dalam dunia ini, di dalam alam semesta ini selalu berpasang-pasangan. Jadi kalau misalnya ada laki-laki berarti ada perempuan, kalau ada malam berarti ada siang. Berarti kalau misalkan ada corona yang konotasinya negatif, virus, bakteri yang memang melemahkan, mematikan, berarti ada juga hormon-hormon yang membuat sebaliknya yang positif. Nah, hormon endorfin itulah yang positif. Nah, ide-ide seperti itulah yang kemudian menginspirasi untuk membuat batiknya. Batiknya sudah dibuat dan alhamdulillah dibuat jurnal juga, dan nggak nyangka akhirnya bisa tembus di Scopus Q4 ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu rezeki banget yang Allah berikan terbesar ya selama COVID ini. Jika kita mau menerima ya, terus sabar gitu ya, mungkin berkah dari situ. Dan selama karantina ini memang sepertinya ide-ide banyak lewat tulisan. Jadi mumpung Allah memberikan izinnya, memberikan ide-ide banyak, Ibu coba tuliskan dan Ibu share lagi. Semoga itu juga memberikan manfaat ya buat diri Ibu juga, belajar terus gitu. Jadi melihat Masya Allah COVID ini memberikan keberkahan gitu kan. Kalau tanpa COVID bagaimana mungkin bisa menciptakan sebuah batik yang COVID gitu kan, kayaknya nggak kepikiran ya. Dan gara-gara dan setelah bisa tembus jurnal Q4 ini, Scopus Q3 ini sekarang malah diminta 2 universitas, satu di Malaysia, yang satu di Malaysia terkait dengan psikoterapi spiritual, di mana batik itu sebagai media spiritual mencegah kecemasan, karena memang terbukti bahwa motif-motif yang ada di batik itu memang ada nilai untuk mengurangi kecemasan, karena cara pembuatan motif batik itu juga kan ada zikirnya ya. Jadi nggak sembarangan ketika orang menyanting, membatik. Jadi ada nilai zikir, itu memang terapi untuk menghilangkan anxiety disorder. Akhirnya mahasiswa PhD kandidat dari UKM, Universitas Kebangsaan Malaysia, telepon, terus dia minta Ibu untuk menulis bareng untuk jurnalnya ya, karena persyaratan PhD kan memang harus punya jurnal. Kemudian yang satunya lagi ada dari Universitas Beijing University, PhD kandidat juga, dia dari manajemen. Dia ingin meminta Ibu menulis bersama untuk jurnal persyaratan PhD-nya dia terkait dengan lebih ke Islamic fashion-nya ya. Jadi yang satu lebih ke kaitannya ke keilmuan psikologinya, psikoterapi spiritual. Sedangkan yang di Beijing lebih ke arah Islamic fashion sebagai gaya berpakaian yang dipilih oleh orang ketika pandemi, kira-kira kayak gitu. Iya. Nah Bu, kebetulan sekali di podcast kali ini kan itu tentang menumbuhkan minat kewirausahaan bagi generasi muda. Nah, kalau menurut Ibu, apa sih kewirausahaan itu dan seberapa pentingnya kewirausahaan bagi generasi muda? Oke. Kewirausahaan itu menurut Ibu adalah latihan untuk jiwa kita diajak berlatih ya. Berlatih untuk bisa berkomunikasi dengan orang, berlatih diri kita untuk dapat empati kepada orang, tanggung jawab juga, dan itu ada refleksi dari jiwa kita sebenarnya, karena ketika kita menyampaikan atau menawarkan sebuah produk, sebetulnya itu adalah trust, kepercayaan orang kepada kita. Jadi itu adalah sebuah latihan. Bagaimana orang personal branding gitu loh, personal garanti orang, dia percaya dengan barang yang kita tawarkan gitu kan. Jadi ada unsur di situ, nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai komunikasi ya kan, dan juga menyampaikan nilai-nilai secara pendidikan dan juga bisnis dakwah. Karena bagaimanapun orang tua para leluhur dulu ya, para wali songo datang ke Indonesia, dan bahkan Rasulullah juga menjadikan berdagang adalah media sebagai selain dagang juga melatih dirinya juga, dan juga menyebarkan Islam. Jadi tidak hanya materi saja, dengan materinya ini kita bisa dapatkan kita
targetkan seminggu ini kita harus dapat uang berapa gitu kan. Tapi tujuan utamanya adalah ketika kita mendapatkan uang itu juga untuk diri kita, tapi juga lebih banyak ada mata rantai yang banyak membantu orang. Jadi ketika kita berdagang itu berapa banyak mata rantai yang kita bisa gerakkan gitu. Jadi sebenarnya lebih ke tanggung jawab diri kita, melatih kita gitu kan. Dan kita berpikir bahwa kita menciptakan pasar, bukan kita menikmati pasar. Jadi kita tidak berharap misalnya itu harus laku keras dengan bisnis kayak apa yang kita lakukan, tapi sebetulnya lebih esensi utamanya adalah kita mencoba menantang diri kita untuk bisa, karena bisnis ini tantangan. Jadi apakah barang yang sudah kita produksi bisa kita jual gitu kan, dan berapa banyak yang harus kita jual dalam hari ini, dalam minggu ini gitu kan, dan berapa banyak networking yang kita bisa ciptakan. Itu adalah target-target dan challenge ke diri kita. Jadi bagus sekali gitu kalau misalkan, dan itu harus perlu dilatih. Mahasiswa saya ibu pikir harus punya jiwa-jiwa seperti itu, karena ketika dia udah keluar sekolah meneruskan atau mau sekolah lagi atau bekerja, dia butuh jiwa-jiwa kepemimpinan seperti itu, dan itu ada di kewirausahaan. Kalau misalkan kayak gini aja, kalau misalkan sekarang mahasiswa lagi pandemi misalkan banyak tuh yang kerjasama dengan Karang Taruna ya, bikin minuman kayak bikin jahe kayak atau apalah ya yang dibutuhkan masyarakat. Itu kan artinya sama aja dengan menciptakan lapangan yang tadinya orang nggak punya kerjaan jadi punya kerjaan gitu kan. Yang terus kita juga jadi menggerakkan ojek juga atau ojol kan. Kita sekarang trennya ngirimin barang yang beli tuh pakai ojol ya kan. Jadi artinya kita juga ngebantu dia untuk mengantarkan. Kadang-kadang kan bayarnya misalnya 20 atau 15, tapi kan pasti ada lebih ya dari yang pengirimnya atau dari yang pengirimannya. Artinya mata rantai ketika wirausaha ini banyak yang kita gerakan gitu. Dan itu wujud sama dengan zikir sebenarnya kalau dalam Islam ya. Dalam kajian tema teritorinya tasawuf sosial itu sama aja dengan zikir. Jadi zikir itu tidak harus misalnya di sejadah terus kemudian kita bertasbih gitu kan, tapi diartikan juga dengan kita menggerakkan sebuah perekonomian, itu juga dahsyat ya, itu juga salah satu zikir juga. Kayak misalnya marketplace yang sekarang diciptakan itu kan memang banyak anak muda ya. Jadi memang sekarang itu pemerintah kita mendorong kewirausahaan karena ternyata nilainya tuh bukan hanya untuk menolong kita aja gitu, tapi dia juga membentuk nantinya karakter ke orang itu. Karakter tanggung jawab, karakter dia empati ya sama orang gitu ya. Kemudian karakter juga kegigihan, karena memang yang namanya wirausahaan itu kan butuh kegigihan. Kemudian juga melatih kita agar tidak malu gitu kan. Ya itu kan kita butuh, orang mana tahu kita punya barang kalau kita nggak nawarin. Artinya itu juga tadinya nggak pernah dagang kan jadi bisa malu gitu kan. Itu juga melatih kita untuk menantang diri kita untuk berani kayak gitu. Dalam dagang itu, dalam wirausaha itu banyak gitu. Dan memang selain memang ibu hobi ya, wirausaha juga memang udah dari SD ya biasa jualan ya, jadi memang senang aja gitu. Dan senang ketika orang ada yang beli, dan dengan hasil yang kita bisa dapatkan dengan usaha kita jadi bisa lebih banyak lagi orang yang bisa kita tolong. Itu adalah satu kepuasan yang nggak kebayang. Pada dasarnya kan seseorang itu, siapapun itu berhak untuk menjadi wirausaha. Kalau misalnya generasi muda seperti kita ini kan penerus untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Nah Bu, kalau misalnya kalau kita tahu nih arti kewirausahaan dan seberapa pentingnya kewirausahaan itu. Kata Ibu tadi itu kan ada anak-anak yang masih malu, ada yang gengsi. Sekarang kan banyak Bu anak muda yang kayak gitu. Itu maksudnya alasan-alasan para pemuda. Nah kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana sih untuk menumbuhkan minat berwirausaha itu untuk generasi muda? Ya, kita bisa ngelihat biografi atau apa tokoh lah ya, banyak anak-anak muda gitu, bisa dijadikan panutan lah, bisa dijadikan contoh untuk bisa dilihat bahwa sekarang lihat generasi muda ini, yang generasi yang berhasil yang menjadikan
icon-icon di sosial di marketplace itu kan anak muda ya, bukan generasi yang udah tua. Sekarang tuh bergeser loh, mereka itu mempunyai bilioner penghasilan yang fantastis ya, dan itu dilakukan oleh anak muda karena itu bisa dijadikan kita melihat gitu loh, panutan bahwa kita dan juga berpikir ya, kalau misalkan kita pengen meningkatkan skill kita juga pengen bisa menikmati, bisa maksudnya bisa beradaptasi dengan digital society ke depan gitu kan. Artinya kita juga sendiri harus menambah skill-skill kita kan. Jadi kalau misalkan kita cuma ngandelin kerjaan kayak sekarang gitu ya, kayak wabah sekarang kan banyak yang di PHK. Artinya yang bertahan kan pasti orang-orang yang punya skill kan. Nah, itu harus jadi pemicu nih. Kalau misalkan saya nggak punya apa-apa, nggak punya skill, terus ke depan menjadi apa gitu. Orang-orang yang sekarang, kemarin aja, orang-orang yang kerja di bidang ekonomi kreatif itu kan ada 16 sektor ya. Dan pariwisata itu paling yang mati lah ya industrinya saat ini gitu. Nah, berapa banyak sih orang yang bekerja di industri pariwisata ini, seperti hotel, chef, gitu guys. Semua hilang kan. Maksudnya untuk sementara ini udah nggak ada penghasilan, nah itu diprediksi sampai akhir Desember gitu kan. Nah, kebayang kalau misalnya generasi muda nggak punya skill. Jadi apa sih yang bisa diharapkan dari kita gitu, kalau dari kita sebagai orang tua, kalau generasi muda itu nggak mau berusaha, nggak mau berpikir gitu kan, berubah gitu, dan dia cuma ngandelin ya udah nanti aku juga sarjana bisa nyari kerja. Sekarang kalau cuma ngandelin sarjana aja kayaknya nggak zamannya gitu. Iya. Jadi artinya dia juga harus punya dunia minta dia 1.000 gitu. Berarti kita harus nyiapkan skill kita 2.000 gitu. Kira-kira kayak gitulah. Jadi dan sekarang UKM lagi dibantu banget sama pemerintah. Jadi yang namanya dinas-dinas dari kota dan kabupaten itu ada banyak komunitasnya yang diciptakan oleh pemerintah. Jadi kita bisa bergabung di situ. Nah, dengan bergabung di situ kelebihannya kita akan menjadi didampingin oleh pemerintah, misalnya pelatihan bagaimana kemasan, bagaimana kita bisa menaikkan harga dan segala macam lah ya, dan itu didampingin oleh para ahli, para profesional, dan itu gratis gitu. Kayak waktu Sepna mungkin pernah ikut ya pelatihan yang ekspor impor. Dan itu berlanjut sampai sekarang berimbas. Jadi ada teman ibu yang dapat project juga gitu dari pelatihan kayak gitu. Jadi artinya ya nggak ada alasan untuk nggak ikut gitu loh. Jadi kalau misalkan sekarang generasi nggak mau belajar, nggak akan bisa jadi apa-apa gitu loh nanti ke depan. Karena yang sekarang pun ya udah dibekalin dengan sarjana pun tetap belajar lagi gitu. Jadi memang skill ini harus dimiliki, dan itu nggak hanya kewirausahaan aja, mungkin bisa dibarengin dengan sesuai passionnya ya. Kalau misalnya dia senangnya seni, misalnya apa ya, wirausaha bidang itu. Kalau dia senang nulis, wirausaha di bidang buku kayak gitu. Jadi kita bisa adaptif gitu. Dan anak muda itu banyak contoh-contoh yang bisa diikutin. Jadi kita bisa untuk menstimulus semangat itu ya, menstimulus semangat itu, kita ngelihat aja orang-orang muda yang sukses itu bisa jadi contoh. Seperti itu, kayak yang kita Bukalapak gitu kan, tuh anak muda tuh ya kan bisa banget dijadiin contoh. Dia taat, secara Islamnya bagus, tapi secara bisnis dia oke banget gitu, dan berapa ribuan orang, kebayang dong yang bisa dibantu oleh wirausaha itu. Berarti kan itu juga akan banyak, kita sama aja dengan ngebantu banyak orang juga. Ada nggak sih kalau misalnya kewirausahaan itu ada keuntungan dan kelemahannya nggak sih Bu kalau kita berwirausaha? Iya sih, ada sih keuntungannya. Keuntungannya itu tadi kita kan ngelatih skill kita lah ya, dapat penghasilan, itu udah jelas lah ya. Terus silaturahim juga banyak, tapi kelemahannya itu biasanya wirausaha tuh belum punya soft skill, karena kan basicnya memang bukan dari sekolah ekonomi ya. Jadi banyak yang dia udah mulai usaha tapi dia tuh nggak tahu gitu. Jadi mungkin
Makanya jangan belajar sendiri tapi diarahin kayak ikut-ikut pelatihan karena ibu sendiri juga mulai ikut UKM kan 2017 ya. Walaupun ekonomi S1 ekonomi tapi kan S1 ekonomi tahun 93 belum ada UKM kayak sekarang lah. Jadi memang tetap harus belajar lagi. Jadi dengan ikut seminar-seminar pelatihan gratis ya. Sekarang webinar-webinar yang lagi marak nih kan banyak tuh. Iya, banyak. Gratisan. Itu berguna banget. Itu berguna banget. Jadi dan ikut komunitas yang bidang UKM juga gitu, kewirausahaan, teman-teman yang senang juga di bidang kewirausahaan. Jadi kita saling support ya. Jadi kalau ditanya kelemahan kewirausahaan, mungkin kalau dibilang modalnya nggak banyak misalnya gitu, itu sih nggak bisa dikatain seperti itu. Karena intinya tuh udah mau usaha, udah mau berjalan itu udah bagus dan memang nggak bisa menyerah ya, minimal dia harus bertahan di situ gitu. Jadi kalau misalnya laku dicari lagi yang lain gitu, inovasi, karena inovasi itu akan ditemukan ketika kita coba terus gitu. Kalau misalnya nih Bu, kan seseorang tuh udah mulai berwirausaha, sifat-sifat seperti apa sih yang harus dimiliki seorang wirausaha? Gigih, dia harus grit. Dia harus gigih. Tekun. Apa kalau bahasa Arab kan istiqomah ya? Ya, istiqomah. Jadi dia memang ketika kita misalnya nggak laku nih, kita harus bisa menganalisis kenapa sih barang kita nggak laku gitu kan? Iya. Apakah teori-teori misalnya 4W 1H udah jalanin, kemudian 4P, price, product, place gitu udah jalanin gitu kan. Nah, kita bisa nanya juga ke konsultan yang memang udah expert gitu kan, yang pendamping itu kan kita boleh nanya tuh, dan itu gratis gitu kan. Bisa nanya. Kalau misalkan semua udah dijalanin tapi masih mentok, pasti expert itu akan bilang kamu ganti bidang lain, berarti belum ketemu sesuai jiwa gitu loh. Karena biasanya wirausaha itu mulai dari passion awalnya, tapi ternyata pasar nggak terima gitu, yang terimanya mungkin bidang lain. Nah, jadi berpindah tuh bisnisnya. Nah, biasanya bisnis-bisnis yang kali dengan bukan karena kejiwaannya dia, sukanya dia, passionnya dia, itu nggak bertahan biasanya. Makanya kalau misalnya mau mulai usaha memang diawali dengan yang sangat kita sukai. Jadi ya aku nggak laku, aku tetap suka gitu, tetap enjoy gitu. Jadi memang itu ya gigih ya, harus gigih, tekun itu lebih nomor 1 dibandingkan intelijen, dibandingkan kecerdasan. Iya. Karena kalau cerdas dia nggak tekun ya gagal udah semua. Jadi memang harus tekun, konsisten. Biarin aja, ntar juga orang bakal tahu gitu kayak dan memang nggak malu ya, kayak misal ibu kita harus tahu kita mau nge-branding apa gitu. Ibu kan memang nge-brandingnya saya penulis, saya dosen, saya desainer gitu kan, desainer batik gitu ya. Desainer batik. Udah saya ibu memang jual aja batik gitu. Batik jadi yang dijual sebenarnya bukan bajunya tapi kain batiknya itu kan. Jadi kemana-mana bawa batik, nawar-nawarin batik, mau orang beli mau enggak. Pokoknya orang biar terbentuk dulu branding, kalau Bu Indri jualannya batik gitu. Berarti kita aktif keulamaan gitu. Jadi udah mulai ke branding nih orang, dan itu butuh waktu ya. Kan Ibu juga 2016 ya, sama juga sih udah 4 tahun ya, dan sekarang juga laku nggak laku ya tetap aja kerjain. Pokoknya kalau nggak laku yang kainnya, berarti aku apain nih kainnya, jadi biar laku gitu kan. Iya. Insya Allah sih Allah kasih idenya sih, kasih jalan lah ya. Terus Bu, yang terakhir mungkin kan kita harus pede juga ya nggak sih Bu? Nah, iya. Kalau nggak pede dengan barang kita, terus siapa gimana nawarinnya? Iya. Terakhir nih Bu, mungkin Ibu ada tips atau kiat buat kita semua biar kita yang punya usaha agar gimana kita sukses, gimana gitu, gimana terus gimana cara untuk tekun yang kata Ibu tadi. Nah, mungkin Ibu ada tips buat kita semua. Iya, mudah-mudahan yang pertama memang kita harus menemukan passion kita di mana. Jadi bidang yang kita tekuni itu harus sesuai dulu dengan passion kita. Nah, dari situ yang kedua gigih ya, tekun gitu kan, minimal 3 tahun. Kalau misalnya mau dalam satu usaha tuh jangan ganti-ganti dulu. 3 tahun itu sudah terus ya, akhirnya sampai 3 tahun. Kalau misalnya 3 tahun nggak ada hasil lagi gitu aja, berarti itu bukan, harus pindah gitu kan, harus pindah usahanya gitu.
Terus ketiga, bergabung dengan berbagai komunitas tapi yang sesuai dengan barang yang kita jual. Misalnya kayak Ibu komunitas batik ya berarti bergabung dengan pengrajin batik misalnya gitu kan. Jadi komunitasnya itu yang sama gitu, yang di bidang itu. Karena dengan komunitas yang sama biasanya kita nggak merasa sendiri. Jadi itu nanti kita akan sama-sama saling bahu-membahu membantu. Kira-kira kayak gitu. Dan yang paling penting lagi ya tentunya berdoa ya, minta ditunjukin sama Allah bahwa dan banyak berdoa itu yang terpenting ya, karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan itu kan sebenarnya bukan diri kita kan, tapi kita minta sama Allah untuk diridhoi lah, diridhoi Allah, dikabulkan, dan karena kekuatan dari Allah memberikan ke kita gitu. Because kita tuh nggak bisa apa-apa gitu, karena semua itu dari Allah gitu. Dan bisnis wirausaha Islam itu berbeda dengan wirausaha biasa gitu. Wirausaha Muslim itu kan nggak berjiwa materialistik ya, dia lebih untuk ya dapat keuntungan, tapi dia juga lebih banyak untuk lebih ke sosiopreneur ya. Jadi sosiopreneur, jadi ada nilai bantu orang lebih banyak kan. Kalau materialistik kan dia berpikirnya mendapat untung sebanyak-banyaknya dengan kayak gitu. Jadi berbanding terbalik. Jadi beda lah visi misinya. Jadi pertama tekun, terus temukan passion, tekun, ketemu dengan komunitas yang sama, terus kemudian itu berdoa. Kemudian, berkah itu mahal gitu. Jadi ya minta terus biar Allah memberikan jalan ide yang baik buat kita, ketemu sama orang baik dengan jalan yang kita jalanin sekarang ini. Ya. Nah, mungkin sekian Bu ya pertanyaan dari Sepna. Teman-teman di pengunjung ini, saya mengucapkan terima kasih banyak buat Bu Indri yang telah menyempatkan waktunya hadir di podcast ini. Sama-sama. Dan juga terima kasih banyak telah memberikan kita ilmu dan inspirasinya kepada kita. Semoga Ibu diberikan kesehatan beserta keluarga dan dimudahkan segala urusannya, Bu. Amin. Nah, terima kasih. Dan semoga obrolan kita kali ini juga dapat menginspirasi teman-teman dan memberikan manfaat. Amin. Amin, rabbal alamin. Dan terima kasih juga buat semua. Ya, Bu. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang menyempatkan mendengarkan podcast ini. Ambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya Sepna Srastari pamit undur diri, dan jangan lupa buat teman-teman like dan subscribe channel YouTube KPI UIK, dan apabila konten ini memberikan manfaat untuk kita semua, jangan lupa di-share ke teman-teman sebanyak-banyaknya. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.